Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi ketentraman umat Islam kembali terusik, seolah tiada hentinya untuk terus memunculkan kontroversi terhadap apa yang sudah berlangsung sejak lama di kalangan kaum muslim. Beragam isu yang dapat memantik kegaduhan seolah disulut dengan sengaja. Terakhir, baru-baru ini umat Islam digaduhkan dengan statement penganalogian suara azan dengan gonggongan anjing. Baiklah, agar tidak menjadi ketimpangan dalam perdebatan mengenai azan, alangkah baiknya bila kita flashback kembali tentang asal mula adanya seruan azan untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Azan merupakan panggilan ibadah bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah sholat fardu. Azan dikumandangkan oleh seorang muadzin dari masjid setiap memasuki waktu sholat. Lafaz atau kata azan itu sendiri berasal dari kata azina yang berarti mendengar atau diberitahukan. Jadi spesifiknya azan merupakan pemberitahuan bahwa telah tiba waktunya untuk sholat. Sedangkan panggilan kedua setelah azan dinamakan iqomah. Hal ini digunakan untuk memberitahu makmum yang sudah berada di masjid bahwa ibadah sholat akan segera dimulai. Pada tahun pertama Hijriah, saat Rasulullah SAW bersama para sahabat sudah berpindah di Madinah, Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para sahabat untuk bertukar pendapat tentang pemberitahuan tibanya waktu sholat. Beberapa dari kalangan sahabat mengusulkan agar menggunakan trompet sebagai penanda masuknya waktu sholat. Namun sayangnya, ide tersebut ditolak oleh Nabi Muhammad SAW karena dianggap menyerupai orang-orang Yahudi. Sedangkan sebagian sahabat yang lain mengusulkan agar menggunakan lonceng sebagai penanda waktu sholat. Hal ini pun juga ditolak oleh Rasulullah SAW karena menyerupai kaum Nasrani. Terlebih, Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa lonceng merupakan alat musik setan. Bahkan secara jelas Rasulullah SAW mengatakan bahwa malaikat tidak akan menemani perjalanan seseorang yang di dalamnya terdapat lonceng dan seekor anjing. Sementara sebagian sahabat juga memberikan usulan agar menyalakan api yang tinggi sebagai penanda masuknya waktu sholat. Akan tetapi, dari semua usulan yang ditolak oleh Rasulullah SAW tersebut, salah satu di antara sahabat ada yang mempertanyakan tentang bagaimana wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Maka Rasulullah SAW pun menjawab bahwa terkadang wahyu turun seperti bunyi lonceng. Mendapati jawaban yang sedemikian, maka disepakatilah bahwa sebagai penanda tiba waktunya sholat agar menggunakan lonceng saja. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan sahabat untuk membuat lonceng dengan cara dipahat agar bisa dipukul sebagai penanda masuknya waktu sholat. Namun sebelum akhirnya lonceng itu benar-benar digunakan, pada malam harinya salah seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid dari kalangan Ansor bermimpi bertemu dengan seorang pria yang mengenakan 2 kain hijau dan membawa lonceng. Berikut hadis tentang awal mula diadakannya azan sebagai penanda masuknya waktu sholat yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Abdullah bin Zaid mengatakan bahwa sewaktu Rasulullah SAW memerintahkan agar dibuatkannya sebuah lonceng supaya nantinya dipukul untuk mengumpulkan orang-orang agar mengerjakan sholat, seseorang yang membawa lonceng datang menghampiriku dalam tidurku. Dan aku berkata, "Wahai hamba Allah, akankah kau menjual lonceng itu?" Pria itu menjawab, "Akan kau gunakan untuk apa?" Aku menjawab, "Kami akan menggunakannya untuk memanggil orang-orang untuk sholat." Dia berkata, "Maukah bila kuusulkan hal yang lebih baik dari itu?" Aku menjawab, "Tentu." Lalu dia memberitahuku untuk mengucapkan, "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah." Ia lalu mundur beberapa langkah
dan berkata, untuk iqamah ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ketika subuh tiba, aku datang mengunjungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memberitahukan beliau akan apa yang aku lihat dalam mimpiku. Beliau berkata, itu adalah penglihatan yang nyata, dan dia, yakni Bilal, mesti menggunakan itu untuk memanggil orang untuk sholat karena dia lebih keras suaranya daripada kalian. Lalu aku berdiri bersama Bilal dan mulai mengajarkan kata-kata tersebut, dan ia menggunakannya dalam memanggil orang-orang untuk sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarnya ketika berada di rumahnya dan datang dengan jubahnya terseret-seret dan berkata, Rasulullah, demi zat yang telah mengirimkanmu kebenaran, aku juga melihat hal yang sama dengan apa yang dipertunjukkan kepadanya. Rasulullah pun berkata, maka segala puji hanya bagi Allah. Dari hadis ini, maka sejak saat itu pula digunakanlah kalimat-kalimat yang didapati Abdullah bin Zaid dan Umar bin Khattab sebagai kalimat-kalimat azan. Kalimat-kalimat yang hingga kini digunakan oleh seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia sebagai penanda masuknya waktu sholat. Sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa diadakannya azan yang dikumandangkan oleh muadzin dengan suara kencang agar supaya umat Islam, baik yang ada di rumah maupun yang sedang bekerja atau di perjalanan, dapat mengetahui bahwa telah tiba waktunya sholat. Nah, pada saat memasuki era modern, untuk bisa diperdengarkan dengan jangkauan yang lebih jauh dan keras, masjid dan musola menggunakan pengeras suara, di mana pengeras suara itu dikenal dengan istilah toa. Mengutip dari laman historia.id, toa sendiri sebenarnya adalah nama sebuah merek dagang dari perusahaan alat elektronik asal Jepang yang berdiri pada tahun 1934. Toa masuk ke Indonesia pada tahun 1960-an, lalu menjadi alat pengeras suara paling sohor di desa dan kota, mengalahkan merek lainnya yang lebih dulu muncul adalah Kees van Dyk, seorang penulis asal Belanda. Dalam karya tulisnya yang berjudul Masa Lalu dalam Masa Kini Arsitektur Indonesia dengan tajuk Perubahan Kontur Masjid, menuliskan bahwa pengeras suara dikenal luas untuk menyuarakan azan di Indonesia sejak tahun 1930-an. Masjid Agung Surakarta adalah masjid pertama yang dilengkapi pengeras suara. Keterangan itu dikutip Kees van Dyk dari buku Studien over the Geschiedenis van de Islam karya H.F. Pijper, seorang pengkaji Islam asal Belanda di Indonesia. Bahkan dalam sebuah keterangan lain disebutkan pula bahwa Pijper sebenarnya telah menyaksikan pengeras suara di masjid jauh sebelum tahun 1960-an. Van Dyk tak menyebut soal merek pengeras suara pada masa kolonial itu, tapi dia memuat keterangan tentang ketidaksukaan orang Barat terhadap suara azan dari alat tersebut. Padahal orang Baratlah yang memperkenalkan pengeras suara ke orang-orang pribumi di Hindia Belanda bersamaan dengan masuknya jaringan listrik ke Hindia Belanda. Memasuki zaman merdeka, ketika pengeras suara mulai semarak di masjid-masjid, beberapa kalangan mulai memperdebatkan penggunaan pengeras suara. Debat itu muncul pada tahun 1970-an. Dan hari ini perdebatan itu kembali terulang sehingga banyak menimbulkan persepsi. Parahnya, kaum Ruwaibidah yang sejatinya dangkal dalam pengetahuan agamanya pun turut angkat bicara, seraya ia memiliki hujah dan pendapat yang harus didengar dan diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.